Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lemes Pak? Lemes Bu? Lumayan. Ulangi Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, wa la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim wal ayah. Yang kami hormati ayahanda kami tercinta, orang tua kami, guru kami, yakni Bapak Mudirul Mahad Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Rois Suriah, pengurus NU Desa Agong beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati para asatidz, para ustaz yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati aparatur pemerintahan, para sepuh, tokoh masyarakat, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, santri putra dan santri putri yang alhamdulillah malam hari ini bisa hadir kumpul bersama-sama, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan ketetapan nikmat yang begitu besar. Apa itu nikmat yang besar? Adalah nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Berkat nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka acara memperingati nuzulul Quran. Berkat nikmat yang besar, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, suami kita, istri kita, anak keluarga kita. Alhamdulillah berkat nikmat yang besar kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya, yang mudah-mudahan nikmat ini kita bisa terima dan bisa kita maksimalkan untuk menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling sempurna, yang memiliki syafaatul uzma, pimpinan yang paling tertinggi anti korupsi, manusia yang paling termulia anti durhaka, satu-satunya manusia yang punya keistimewaan sehingga dengan keistimewaannya bisa membuka pintu surga, satu-satunya manusia yang perhatian dengan kita, yang khawatir dengan kita selaku umatnya meskipun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dikatakan, lam yakun nabiyyun qattun illa kanat lahu da'watun mustajabatun faja'alaha fid dunya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun melainkan ia mempunyai doa yang mustajab. Jadi semua para nabi dan rasul Allah kasih jatah doa yang mustajab, Pak. Wa inni, kata Nabi, istahba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Nabi, akan menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Jadi semua para nabi dan rasul doanya sudah digunakan di alam dunia, kecuali Nabi Muhammad menyisakan satu doa mustajab untuk digunakan nanti di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tersebut yang akan menjadi cikal bakal daripada syafaatul uzmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad dan kelak kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sangat-sangat tidak terasa kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Detik-detik Ramadan akan pergi meninggalkan kita, yang entah apakah kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan di masa yang akan datang atau tidak bertemu lagi. Besar harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi ada yang bisik-bisik, jangan lama-lama. Insya Allah 1 jam insya Allah cukup. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan ada satu peristiwa yang sangat bersejarah. Ada satu kejadian yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang perlu kita tahu, yang perlu kita perkenalkan kepada anak cucu kita. Apa itu? Adalah peristiwa turunnya Al-Quran, atau yang lebih populer disebut dengan nuzulul Quran. Bagaimana cara memperkenalkan kepada anak cucu kita? Dengan mengadakan PHBI, perayaan hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Begitu pula dengan malam hari ini, yakni acara nuzulul Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya akan sedikit menceritakan bagaimana proses turunnya Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Majmu'atul Aqidah. Sekitar 1400 tahun yang lalu, kira-kira usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di usia 40 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih, merasa bingung, merasa bimbang. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaumnya, orang-orang Quraisy yang semakin edan, semakin gila, semakin ngaco. Ya, bagaimana tidak bisa dikatakan ngaco?
kalau anak perempuan yang baru lahir dikubur secara hidup-hidup. Apa alasannya? Katanya tidak bisa memberikan manfaat. Bagaimana tidak ngaco? Kalau mereka orang-orang Quraisy menciptakan Tuhan-Tuhannya yang kemudian mereka sembah. Ada 4 Tuhan mereka orang Quraisy. Yang pertama adalah Lata, berhala yang paling besar, yang namanya Lata. Yang kedua adalah Hubal. Yang ketiga adalah Manat. Yang keempat adalah Uzza. Ada 4 berhala yang dibuat oleh orang-orang Quraisy yang kemudian mereka sembah, mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan yang paling aneh dan yang paling tidak masuk akal adalah mereka orang-orang Quraisy membuat patung-patung berhala yang dianggap sebagai Tuhannya ini disesuaikan dengan tingkatan ekonomi. Orang Quraisy, kafir Quraisy yang paling kaya, dia bikin patungnya, berhalanya berbahankan emas, kemudian dia sembah. Orang kafir Quraisy yang sederhana, dia bikin patung berhalanya yang kemudian dia jadikan Tuhan dan dia sembah, berbahankan logam atau perak. Dan orang kafir Quraisy yang paling miskin, tetap dia membuat Tuhannya, menciptakan Tuhannya sendiri dengan bahan apa? Bahan tanah liat. Kan sangat-sangat ironis. Kemudian keadaan orang Quraisy pada saat itu membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Sedih Nabi Muhammad. Yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk uzlah, memutuskan untuk menyendiri, ya, daripada keramaian-keramaian yang ada di kota Mekah. Kemana uzlahnya? Nabi Muhammad SAW naik ke Jabal Nur, yang mana di Jabal Nur itu ada satu goa yang namanya Goa Hira. Ini ada hikmah pertama yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi hikmahnya apa? Kalau kita mendapatkan kesedihan, kalau kita mendapatkan kebingungan, ya, maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk uzlah, menyendiri, fokus beribadah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Hanya saja sekarang tidak seperti itu. Ketika seorang sekarang sedih, mendapatkan banyak masalah, dia bukan uzlah, tapi dia curhat di media sosial. Dia update status di WA, dia update status di Facebook. Berbeda, padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan apabila kita mendapatkan kesedihan, kebingungan, maka uzlah, pergi menyendiri, fokus beribadah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi Nabi Muhammad SAW naik ke atas Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada satu gua namanya Gua Hira. Menyendiri Nabi Muhammad SAW di Gua Hira selama 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan. 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan, dengan membawa bekal yang cukup yang sudah disiapkan oleh istrinya, ya, Sayyidah Khadijah. Ketika bekalnya habis, Nabi Muhammad pulang ke rumah mengambil bekal kembali yang sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Habis pulang lagi ke rumah mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh Siti Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian singkat cerita, di tanggal ke-17, malam ke-17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Jibril ke Gua Hira pada malam tanggal 17 Ramadan. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad gemetar. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak bisa menjawab wahai Jibril, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril meneruskan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Surat Al-Alaq 1-5 adalah wahyu pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal malam 17 Ramadan. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah sambil gemetar yang luar biasa, menggigil luar biasa. Ketika Siti Khadijah membukakan pintu rumah dan menghampiri Nabi Muhammad, Siti Khadijah langsung memberikan selimut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad menceritakan bahwasannya ia telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad telah menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pertama kali tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang pertama adalah istrinya, Siti Khadijah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu adalah sekilas singkat cerita bagaimana diturunkannya Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya? Ada 3 proses penurunan Al-Quran yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tauhid, yang mana kitab tauhid ini pasti membahas 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah, sifat wajib di Rasul, mustahil di Rasul, dan jaiz di Allah, jaiz di Rasul. Pasti dibahas. Kemudian ada sedikit pembahasan dari 20 sifat yang wajib di Allah itu, satu sifat ada yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran sampai ke muka bumi, yaitu pada bab pembahasan sifat kalam. Wujud kidam bako wafalafatul hawadisi yang menghubungi nafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nah, pada bab kalam ini dijelaskan bagaimana proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 3 tingkatan turunnya wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu ke Lauhul Mahfuz. Proses yang pertama adalah Allah turunkan wahyu ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Berarti 30 juz ini diturunkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Siapa yang bawa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yang dibawa oleh Jibril berupa kalam madlul. Jadi ada 2 kalam Allah. Ada 2 kalam Allah. Yang pertama ada kalam dal, yang kedua adalah kalam madlul. Apa itu kalam dal? Kalam dal adalah firman Allah, kalam Allah yang ada suaranya dan ada tulisannya. Yang kedua adalah kalam madlul. Apa itu kalam madlul? Kalam madlul adalah firman Allah, firman Allah, dawuh Allah yang tidak ada tulisan, tidak ada suaranya. Ingat Pak, Bu, ya. Ada 2 kalam. Yang pertama kalam dal, kalam atau firman Allah yang ada tulisan, yang ada suaranya. Yang kedua adalah kalam madlul. Apa itu kalam madlul? Kalam madlul adalah firman Allah, kalam Allah yang tidak ada tulisan, tidak ada suara. Nah, bagaimana maksudnya? Di tahapan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan ke Lauhul Mahfuz yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka firman Allah yang keseluruhan ini sebanyak 30 juz ini berbentuk kalam madlul, tidak ada suara, tidak ada tulisannya. Bisa dipahami nggak, Bu? Bisa, Pak? Nah, tahapan yang pertama Allah turunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka firman yang dibawa itu berbentuk kalam madlul, firman Allah yang tidak berbentuk tulisan, tidak berbentuk suara.
Biasanya kita kalau mau menyampaikan sesuatu kan harus ada suara atau harus ada tulisan. Mau menyampaikan sesuatu ya harus ngomong. Kalau nggak ngomong ya harus nulis. Kirim WA misalkan. Tapi ini yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril tidak ada tulisannya, tidak ada suaranya. Malaikat Jibril sudah paham betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Kormen. Mohon maaf Pak. Sudah Pak. Kira-kira dimengerti tidak Pak apa yang saya sampaikan? Sekali lagi Pak, mohon maaf. Sudah. Kira-kira bisa dipahami tidak Pak? Tidak bisa, karena harus ada suara, harus ada tulisan untuk menyampaikan pesan. Tapi yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril dalam memberikan Al-Quran untuk disimpan di Lauhul Mahfuz, itu proses yang pertama, kalam Allahnya, firman Allahnya secara keseluruhan berbentuk kalam maklum, tidak ada tulisan, tidak ada suara. Tapi malaikat Jibril paham betul apa yang disampaikan oleh Allah dan harus disimpan di Lauhul Mahfuz. Proses yang pertama. Proses yang kedua, setelah Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, utuh 30 juz, tapi belum tersusun ayat dan suratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz ini turun ke langit keempat yang disebut dengan Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi, namanya Baitul Izzah. Atau bisa dikatakan dengan Baitul Izzah itu adalah kantor penyusunan Al-Quran, di langit keempat adanya. Di langit keempat di Baitul Izzah itu ada satu malaikat yang menyusun Al-Quran, namanya malaikat Kiramal Katibin. Apa Bu? Malaikat Kiramal Katibin disusun setelah dari Lauhul Mahfuz. Malaikat Jibril ambil dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, disimpan di langit keempat yang paling dekat dengan bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu ada malaikat yang menyusun Al-Quran, disusun di langit keempat itu. Siapa yang menyusun? Adalah malaikat Kiramal Katibin, disusun di langit keempat. Berarti dari Allah ke Lauhul Mahfuz, firman Allah, kalam Allah berbentuk kalam maklum, tidak ada suara, tidak ada asal. Dari Lauhul Mahfuz ke langit keempat, langit paling dekat dengan bumi atau Baitul Izzah, masih berbentuk kalam maklum, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Nah, setelah berada di langit keempat di Baitul Izzah ini, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, tidak semuanya. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz semuanya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah semuanya 30 juz. Dari Baitul Izzah di langit keempat disampaikan ke Nabi Muhammad di bumi secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. 23 tahun lamanya, turun satu persatu ayat selama 23 tahun lamanya, disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Jadi ketika Nabi berdakwah selama 23 tahun, Allah kuatkan pernyataan Nabi dengan firman yang turun. Allah turunkan firman secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bisa dipahami tidak ini Bu? Bisa ya Pak ya? Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz berbentuk kalam maklum, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Dari Lauhul Mahfuz oleh malaikat Jibril dibawa ke langit keempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ada malaikat yang menyusun Al-Quran, namanya malaikat Kiramal Katibin, dan berbentuk masih kalam maklum. Dari Baitul Izzah langit keempat disampaikan oleh malaikat Jibril ke bumi. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1
1 sampai 5. Itu baru berwujud kalam dah, baru ada suaranya. Suara malaikat Jibril terdengar oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti sudah menjadi kalam dah. Dari Nabi Muhammad kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekarang ini menjadi kalam dah. Ada suara, ada tulisan. 6.666 ayat, 30 juz. Al-Quran isinya ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat ini terbagi 9 kategori. 1000 ayat menceritakan, menjelaskan tentang perintah-perintah Allah. 1000 ayat menceritakan tentang larangan-larangan Allah. Udah berapa ribu? 2000. 1000 ayat menceritakan tentang janji-janji Allah. 1000 ayat menceritakan tentang ancaman-ancaman Allah. Sudah berapa ribu? 4000. 1000 ayat menceritakan tentang amsal atau contoh-contoh kisah-kisah. 1000 ayat menceritakan tentang ikhbar, menjelaskan tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ribu? 6000. Berarti berapa lagi? 666 ayat lagi. 500 ayat menjelaskan tentang halal haram di dalam Al-Quran. Berarti 6.500. 100 ayat menjelaskan tentang nasih mansuh, dan 66 ayat menjelaskan tentang doa, zikir, tahlil, dan tahmid. Jumlah semuanya adalah 6.666 ayat. Hafal tidak? Yang hafal dapat hadiah uang 100.000 dari ketua, Bapak Ketua Ranting Agong. Hafal Bu? Nah, kita ulangi. Al-Quran isinya ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. 6.666 ayat ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, 1000 menjelaskan tentang perintah Allah. 1000 ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah di Al-Quran itu. 1000 ayat lagi menceritakan tentang larangan-larangan Allah. 2000. 1000 ayat lagi menceritakan tentang janji-janji Allah. 3000. 1000 ayat menceritakan tentang larangan-larangan, tentang ancaman-ancaman Allah. 4000. 1000 ayat menceritakan tentang kisah-kisah. 5000. 1000 ayat menceritakan tentang ikhbar, pemberitahuan. 6000. 500 ayat menceritakan, menjelaskan tentang halal haram. 100 ayat menceritakan, menjelaskan tentang nasikh mansukh, dan 66 ayat menceritakan, menjelaskan tentang doa, zikir, tahlil, dan tahmid. Ada yang hafal? Yang hafal saya kasih uang 50.000 cash. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masuk kantong lagi Bu. 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah aman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itu adalah sekilas singkat tentang penjelasan bagaimana proses penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya sebelum saya tutup, saya mau memberikan sedikit syair, sedikit pantun. Buatlah kenangan hidup sebelum ajal menjemput. Besok lusa datang maut, sudah siap tidak takut. Perbanyak amal ibadah agar hidup
jadi berkah, mati tak jadi masalah, asal dapat ridho Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa melekat di dalam hati Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kemudian setelah kita tahu bisa menambah-nambah kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga di detik-detik waktu terakhir perginya bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di dunia sampai ke akhirat. Ada satu riwayat yang menjelaskan ketika seseorang meninggal dunia, ketika seseorang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dicabut dari jasadnya, terpisah ruh dari jasadnya. Terpisah ruh dari jasadnya. Kemudian ruh ini melihat jasadnya. Jasadnya lagi ditangisin keluarganya, Pak. Itu kok jasad saya ditangisin sama keluarga saya. Ini saya mati apa gimana? Saya tinggal apa cuma mimpi? Ini mah cuma mimpi paling. Ini mah mimpi. Kemudian berlanjut waktu berjalan, loh kok jasad saya dimandikan? Ini mah masih mimpi ini Bang. Saya cuma mimpi, enggak beneran. Lambat tahun waktu berjalan, jasadnya dimandikan, dikafani, diantar ke liang lahat, dikubur. Loh, kok saya dikubur? Ini anak istri saya pada nangis, suami saya pada nangis, keluarga pada nangis. Ini saya beneran meninggal? Apa cuma mimpi ini? Mimpi ini mah, ntar juga bangun lagi tidur. Mimpi katanya. Setelah ditinggalkan 7 langkah oleh orang-orang yang mengantar ke alam kubur, maka barulah Allah hidupkan arwahnya. Melek dia buka mata, dia sadar bahwasannya kanan kiri sangatlah sempit, sangatlah gelap. Yang dia pakai hanyalah kain kafan warna putih, tidak ada apapun. Waduh, ini benar-benar saya mengalami kematian. Baru dia sadar bahwasannya dirinya benar-benar mengalami kematian. Kemudian sebelum malaikat Munkar Nakir datang, kalau si mayitnya laki-laki, datang perempuan cantik, ya, bidadari, nemenin si mayit tersebut. Kemudian datang malaikat Munkar Nakir. Setiap kali pertanyaan yang dilontarkan malaikat Munkar Nakir kepada si mayit, dibela oleh si bidadari ini. Kemudian bidadari ini menjawab, saya diperintahkan oleh Allah untuk menemani si mayit sampai hari kiamat datang. Kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan, yang datang bidadara. Iya kan Pak? Terus apa kalau bukan bidadara? Bidadara yang datang. Kemudian bidadara ini datang sebelum malaikat Munkar Nakir datang. Setiap pertanyaan yang diucapkan oleh Munkar Nakir dilontarkan kepada si mayit, dijawab, dibela oleh bidadara ini. Kemudian bidadari ini mengatakan kepada Munkar Nakir, wahai malaikat Munkar Nakir, saya diperintahkan oleh Allah untuk menemani mayit ini sampai datangnya kiamat. Oke, kalau begitu pergi malaikat Munkar Nakir. Ditemenin itu mayit, ditungguin mayit. Kalau perempuan ditemenin sama bidadara, kalau laki-laki ditemenin sama bidadari. Ditemenin, ditungguin sampai kiamat. Kemudian setelah pergi malaikat Munkar Nakir, ini mayit nanya, penasaran. Ente siapa? Kok ngebelain aneh? Kok nemenin saya? Belain saya, nemenin saya sampai kiamat. Disuruh sama siapa? Disuruh sama Allah. Emang kamu siapa? Saya adalah bacaan Al-Quranmu ketika engkau masih ada di alam dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya semakin cinta giat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Al-Quran. Hanya ini aja yang saya dapat sampaikan. Banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.